Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia dan nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kelapangan waktu, dan yang paling penting adalah nikmatul Islam wal iman, di mana dengan nikmat Islam dan iman dapat memperoleh kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dinul Islami MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Medan, dan yang saya sayangi Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul sabar. Sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tahan menghadapi sebuah cobaan, tidak mudah marah, tidak mudah tergesa-gesa, dan tidak mudah untuk putus asa. Sedangkan sabar menurut syariat Islam, sabar berasal dari kata bahasa Arab yaitu as-sabru, yang berarti menahan. Sehingga menurut istilah, jika disambungkan secara keseluruhan, sabar adalah suatu sikap yang tidak mudah menyerah dan tidak lemah, serta dapat menahan segala sesuatu, baik itu dalam menghadapi segala masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu masalah besar ataupun masalah kecil. Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah keutamaan yang paling penting bagi umat Islam, di mana sabar merupakan kunci utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan hidup. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka semakin siap pula ia dalam menghadapi berbagai masalah yang ada dalam hidupnya. Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan saat ini, setiap manusia pasti memperoleh yang namanya ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 yang Bismillahirrahmanirrahim. Fahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Isi kandungan pada surah tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian dan cobaan kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ujian dan cobaan kepada seluruh makhluknya sesuai dengan batas kemampuannya. Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai ujian dan cobaan, maka langkah tepat yang harus kita lakukan ialah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, maka Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita. Bahkan Allah akan menjanjikan surga kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam ada 3 pembagian sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita harus senantiasa bersabar dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Contohnya adalah kita sabar dalam menjalankan salat 5 waktu, sabar dalam berpuasa, sabar dalam membayar zakat, seperti yang Allah firmankan pada Quran surah Toha ayat 132 yang artinya,
dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menjalankan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Pada surah tersebut dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah sholat. Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Maksudnya adalah kita harus senantiasa bersabar jika kita ingin jauh dari kemaksiatan dan tidak boleh mendekati yang namanya kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dan tidak ridho kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Seperti yang Allah firmankan pada Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang akan dilaksanakan pada esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Pada surah tersebut menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjauhi yang namanya maksiat. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Sobat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar yang ketiga adalah sabar dalam ketentuan ataupun takdir Allah. Hal tersebut tentunya berkenaan dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Contoh dari sabar dalam ketentuan Allah, takdir Allah ini adalah sabar jika kita diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya musibah kebakaran. Seperti yang Allah firmankan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar ini sangat penting dalam kehidupan kita, terutama sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Demikianlah sekiranya ceramah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.